And Magnus needs only a draw to win the match. He doesn't even need to win this game. He's completely winning. And look at this, the C-Pawn now forcing its way through. We're going to see the final move of the tournament. Magnus Carlsen takes the victory. He wins game, set, and match. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Itulah tadi kawan cuplikan partai terakhir, game ke-8 antara Magnus Carlsen versus Alireza Firoza di final eSport World Cup 2025 catur online. Magnus sekali lagi menjadi juara dan lengkap sudah trofi yang ada di rak lemari Magnus Carlsen kawan. Juara dunia klasik sudah punya, juara dunia blitz sudah punya, rapid sudah punya, piala dunia catur juga sudah punya, dan berbagai macam event turnamen sudah banyak di lemarinya kawan. Akhirnya satu trofi dia dapat lagi kawan. Trofi eSport World Cup 2025 luar biasa. Selamat buat King Magnus kawan. Nah, Magnus ini sangat-sangat dominan di turnamen ini kawan. Sangat-sangat perkasa. Dia nggak main-main. Karena dia tahu betul bahwa trofi yang dia butuhkan untuk melengkapi koleksinya ada di event ini. Dan event ini merupakan event penting bagi Magnus Carlsen. Dia sangat excited sekali kawan. Sangat bersemangat bermain di event ini. Beda dengan event-event biasanya. Kalau kalian lihat ekspresi Magnus Carlsen setelah mengangkat trofi dan memberikan komentar-komentarnya kawan, tidak seperti saat dia memenangkan event-event yang lain. Sangat bersemangat sekali Magnus Carlsen. Nah, di final mereka ini memainkan 2 set. Setiap setnya memainkan 4 game rapid kawan. Di set pertama Magnus Carlsen memetik 2 kali menang, 2 kali remis. Di set kedua Magnus sempat kalah pada game pertama, kemudian win streak 3 game kawan, game 2, game 3, dan seperti yang kita lihat tadi dicuplikan, Magnus mengalahkan juga Alireza Firoza di game terakhir, walaupun hanya butuh hasil remis saja sebetulnya. Oke, langsung saja kita sedikit lihat ya partainya Magnus Carlsen versus Alireza Firoza seperti yang ada di cuplikan tadi. Kita lihat momen di mana nanti Alireza ini blundernya di mana, kok begitu masifnya, begitu dominannya permainan Magnus Carlsen di game keempat. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen dan Alireza Firoza sebagai runner up, dan tak lupa juga Hikaru Nakamura, partai yang sangat sengit juga melawan Arjun Erigaisi. Nakamura menempati posisi ketiga. Kemenangan ini mengangkat posisi tim Liquid kawan ya, menambah poin atau menggeser posisi tim-tim yang lain berada di posisi atas di eSport World Cup 2025. Oke, langsung saja Magnus pegang putih mengawali dengan E4. Ada Sicilia Defense. Ya, baru kita temui Sicilia Defense kawan di game terakhir, game ke-8 ini. Sempat bermain dengan Karokan pada game ketiga dan menahan remis Magnus Carlsen, Alireza Firoza. Dan Magnus bermain dengan varian Alapin, pion C3. Kuda F6 seperti biasa, pion E5 juga seperti biasa, kuda D5. Yang paling banyak di posisi ini pion D4, paling banyak. Pilihan kedua kuda F3. Magnus dengan kuda F3 terlebih dahulu. Tapi kalau kalian ingin tahu dan mungkin ada beberapa kawan-kawan yang baru belajar pembukaan ini, saya akan tunjukkan langkah-langkah yang paling sering dimainkan oleh putih di posisi ini. Langsung pion D4, jual beli petak D4, kemudian hitam paling banyak melanjutkan dengan pion D6-nya. Nah, kuda F3, kuda C6, selanjutnya gajah C4 menekan kuda, kuda B6 berbalik ancam gajah, gajah B5 pin kuda diikuti pion dorong, pion pukul pion terlebih dahulu, kuda ambil balik menekan kuda C6 bersama gajah, ada gajah D7 tentu saja untuk blokade pin. Nah, di sini putih berinisiatif melakukan pertukaran kuda sikat gajah D7 ambil balik oleh menteri. Kemudian kembangkan kuda C3 untuk dukungan pion dorong maju kawan. Yang paling banyak juga benteng ini akan digeser paling bagus, ataupun juga melanjutkan dengan pion E6 saja untuk buka akses bagi gajah gelap berkembang. Juga hentikan laju pion D. Umumnya seperti itu, langsung dengan pion D4. Oke, kuda F3 Magnus Carlsen. Dan di posisi ini ada 3 langkah terkuat bagi hitam untuk melanjutkan atau untuk membangun struktur permainan. Langkah yang paling banyak dipilih oleh hitam adalah kuda C6, opsi kedua pion E6 kawan, atau pion D6.
3 langkah ini merupakan langkah rekomendasi engine, 3 langkah terkuat juga menurut engine kawan. Tapi manusia paling banyak bermain seperti ini. Tapi Alireza di sini memilih jalur yang lain, pion B6, dan kita masuk teritori pertempuran Sisilah Alapin yang jarang dimainkan oleh pemain. Oke, apa masalahnya di sini kawan? Tentu saja di sini Magnus sekarang baru pion D4. Pion pukul, udah ambil balik. Kalau engine menyukai ambil balik menggunakan pion. Tapi ada juga taktik seperti ini. Gajah C4 serang kuda. Kuda mau mundur kemana? Backup dengan pion E6K. Ya, caplok langsung rusak struktur pion hitam. Seperti ini kalau backup dengan pion. Coba lihat. Jelek sekali. Kalau di backup dengan gajah kawan. Gajah ya. B7. Maka putih punya kesempatan untuk amankan raja rokade. Pion tidak akan berani melanjutkan pukul pion C3 karena kuda juga dalam posisi terancam. Jadi kebanyakan ya pion E6 untuk sokong kuda. Nah, baru di sini ambil pion ini menggunakan pion C. Ya, masih solid pion putih di center. Magnus memilih jalur berbeda tentu. Opsi-opsi seperti itu sudah diperhitungkan oleh Magnus ya. Cuma Magnus nggak mau ambil, bedanya itu aja ya. Oke, tentu ada ide dan Magnus sedang menyiapkan strategi juga kawan. Dengan kuda ambil pion D4, gajah B7, pion C4, kuda ke B4. Ada kuda C3 lanjut, Magnus melanjutkan pengembangan. Di sini pion G6. Ya, Magnus tadi harusnya mempercepat ya pengembangan gajah ini untuk segera rokade. Magnus dengan pion A3 terlebih dahulu. Kuda mundur ke C6 dan gajah F4. Sokong pion. Setelah gajah G7, kuda F3 masih pertahankan pion senternya Magnus. Kuda A6. Nah, di poin ini gajah segera berkembang dan mempercepat rajanya aman rokade merupakan opsi terkuat. Atau mungkin menteri naik ke peta D2. Bersama gajah satu diagonal membentuk baterai yang siap untuk menantang pertukaran gajah Viagento. Magnus meluncurkan serangan lajur H dengan pion H4. Bang, di situ lajur B ada kesempatan untuk garbuan bang. Bagaimana bang? Ya, coba kita otak-atik ya. Apabila kalian memilih dengan pion B4, idenya untuk garbu 2 kuda ini kawan untuk memaksa salah satu kudanya manuver. Bisa dengan pion D6 menurut engine ataupun bahkan menteri B8 kawan. Seperti ini mempersilahkan putih untuk garbu kudanya, maka di sini kuda caplok pion E5. Mungkin pion ambil kuda A6 kalau kalian yang main. Kuda pukul kuda F3 ambil balik, pengorbanan menteri kawan, dan coba lihat ada komis sekat emat. Gak mungkin lah seperti itu ya, itu gak mungkin. Pion H4 saja dari Magnus Carlsen. Pion H5 dihentikan oleh Alireza. Sekarang pion B4 baru ingin garbu kawan. Dan di sini kuda langsung manuver ke C7. Gajah D3 persiapan rokade Magnus Carlsen. Kuda E6 serang gajah. Gajah G3 dan pion D6. Lanjut Alireza untuk menantang pertukaran. Harus berhati-hati ya. Ini bukan sebuah pengorbanan pion ya. Setelah gajah E4 bukan pengorbanan pion di langkah berikutnya. Nggak bisa asal buka diagonal ini kawan. Rokade Alireza, rokade juga Magnus Carlsen. Ada benteng B8, benteng E1 lanjut Magnus. Dan Alireza akhirnya membuka permainan lajur D, pion D pukul pion E5. Engine menyukai ambil pion ini menggunakan kuda. Menggunakan kuda di sini, apakah pertukaran gajah terang terlebih dahulu atau kuda pukul kuda terlebih dahulu baru ambil balik menggunakan pion yang di sini. Gajah pukul gajah ambil balik oleh benteng, mungkin berlanjut ambil pion yang di sini nanti jual beli di sini, benteng keluar. Memilih langsung membuka permainan dengan pion D pukul pion E5. Gajah sikat kuda C6. Ini yang agak sedikit berbeda. Kuda lanjut ambil pion E5 ancam gajah. Masih tetap menawarkan pertukaran menteri dari tadi. Tapi siapa yang dulu melakukan pertukaran menteri di lajur D, maka bentengnya juga segera keluar atau kuasai satu-satunya lajur yang terbuka. Jadi mereka berdua saling tahan diri untuk melakukan pertukaran menteri di lajur D. Ada benteng C8 mempertahankan posisi gajah.
Magnus dengan benteng AC1, Engine menyukai kuda ke D5. Oke, dengan benteng AC1 lanjut Magnus, Disney kuda ke D4. Lanjut Alireza Firoza. Mau kemana kuda ini kawan? Apakah persiapan dengan pion-pionnya kah? Kuda D5. Gajah sikat kuda ya. Menteri ambil kuda D4, lanjut Magnus Carlsen dan gajah B7. Menteri E3 menolak pertukaran dan pion E6. Inilah momen blunder besar yang dilakukan oleh Alireza Firoza di game terakhirnya. Padahal dia butuh hasil menang kawan untuk memaksa melanjutkan ke Armageddon pada set kedua game keempat ini. Nah, Menteri bergeser ke E8 menurut engine paling kuat atau naik ke petak D6. Dengan mendorong pion E6 mungkin berikan jalan buat Menteri. Magnus punya tempo keluarkan benteng ED1 serang Menteri. Kalau Menteri ini bergerak ke E7, benteng siap menusuk. Ups, garisnya miring. Menusuk ya, nanti di petak D7. Kalau Menteri ini kesini kok garisnya gak keluar-keluar. Nah, serang. Alireza, ya kalau ke sini juga bahaya juga, ada taktik discover. Jadi Alireza melangkah Menteri ke F6, tapi kena garbuan kuda D7. Itulah kesalahan pion E6 tadi kawan. Menteri ke B2, kuda caplok benteng, ambil balik dengan benteng, kemudian pion C5. Magnus merasa unggul kualitas, jadi dia ingin segera simplifikasi secepat mungkin. Pion pukul, pion ambil balik, pion bebas kawan. Blokade, gajah C6, dan benteng B1, Menteri C2, gajah E5. Sepasang gajah juga bisa merepotkan. Oleh karena itu, saat lawan kita masih mempunyai sepasang gajah, kalau ada kesempatan adu. Kalau ada kesempatan kejar, supaya pincang salah satunya kawan. Atau hanya jadi satu gajah saja di atas papan. Pion F6, ada gajah D6 serang benteng E8, selanjutnya benteng BC1. Menteri F5, Magnus terus ingin secepat mungkin simplifikasi. Pertukaran tidak, dengan pion E5 terlebih dahulu. Engine menyukai pertukaran aja. Nah, dengan dorong pion E5 rusak juga struktur pion jadinya kawan. Magnus menukarkan menteri, sikat menteri F5. Benteng B1 siap menusuk kawan untuk memaksa pertukaran yang sulit dihindari. Oleh karena itu raja naik ke F7. Percuma benteng B8, benteng E6. Ada benteng C8 serang gajah. Setelah gajah bergerak, pion C6, Alireza menyerah di langkah ke-39-nya. Sulit untuk menghentikan pion ini tidak promosi. Paling tidak kehilangan satu perwira nantinya kawan. Oke, selamat sekali lagi buat King Magnus. Gak ada lawan. Kita nggak usah berkomentar banyak lagi kawan. Dia adalah kambing ya, kambing. Kambingnya catur kawan. Luar biasa. Sampai kapan Magnus Carlsen mendominasi dunia persilatan ini kawan? Sampai kapan? Oke. Terima kasih kawan, itulah game Magnus versus Alireza Firoza di game terakhir, game keempat set kedua. Dan skornya 2-0 untuk Magnus Carlsen. Tak perlu kita otak-atik ya, apakah perlu kita otak-atik kawan? Mau main apa? Bingung admin juga. Udah, kalian aja yang otak-atik. Oke, terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.